Terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, libur akhir pekan, warga Jakarta memanfaatkan moda transportasi Transjakarta menuju tempat wisata dengan tarif khusus Rp1. Layanan ini menjadi alternatif murah dan nyaman untuk berwisata tanpa macet dan repot. Warga Jakarta antusias menggunakan Transjakarta yang hanya bertarif Rp1 untuk menuju kawasan wisata, salah satunya Ancol, dalam suasana liburan akhir pekan. Rute dari Blok M Ancol ini berada di jalur 5 Terminal Blok M. Armada yang digunakan pun modern dan ramah lingkungan. Layanan bus Transjakarta ini menggunakan bis listrik dengan fasilitas seperti bis Transjakarta lainnya. Rute bus menuju Ancol ini akan melewati 8 halte pemberhentian. Mulai dari Terminal Blok M jalur 5, halte ASEAN, Masjid Agung, Bundaran Senayan, Bank DKI, Gerbang Pemuda, halte Petamburan hingga halte Ancol. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memberlakukan tarif Rp1 untuk layanan Transjakarta. Pemberlakuan tarif khusus ini sebagai kompensasi atas layanan yang sempat terganggu pasca demo dan perbaikan fasilitas. Sangat menguntungkan juga ya. Jadi cuman dari Ciputat sampai Ancol ini cuma Rp1, Rp2 bahkan ya, cuma segitu. Jadi kayak sangat menguntungkan, terus kayak bermanfaat juga buat kita-kita yang mau liburan jauh nih. Adanya tarif murah ini membuat warga memilih menggunakan Transjakarta sebagai moda transportasi untuk berlibur tanpa macet dan repot. Dari Jakarta, Hadisya Arifah, Rizky Solehudin, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, libur akhir pekan, warga Jakarta memanfaatkan Transjakarta untuk menuju ke tempat wisata dengan tarif khusus Rp1. Kita akan simak liputan jurnalis iNews Hadisya Arifah dan juga juru kamera Rizky Solehudin yang menjajal naik bus Transjakarta menuju tempat wisata Ancol berikut ini. Pemirsa, bagi Anda yang ingin berwisata ke kawasan Ancol bisa menggunakan transportasi umum Transjakarta. Nah, kebetulan Pemprov DKI Jakarta tengah memberlakukan tarif khusus Rp1 sehingga layanan Transjakarta ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin berlibur dengan cara yang hemat dan juga praktis. Layanan tarif Rp1 dimanfaatkan warga untuk menuju ke tempat wisata Ancol. Tarif murah ini membuat warga memilih menggunakan Transjakarta sebagai moda transportasi untuk berlibur. Rute dari Blok M menuju Ancol ini berada di jalur 5 Terminal Blok M. Kalau dilihat ya dari sekarang nih ya, Transjakarta ini udah banyak banget rutenya dan udah mulai cepet. Kita nggak perlu lagi transit nih, apalagi nih jalur Ancol. Biasanya dulu nih ya, kita tuh transitnya banyak banget jadi capek. Nah sekarang nih ya, Transjakarta tuh udah ada jalur cepetnya gitu. Untuk armada yang digunakan oleh Transjakarta kini modern dan ramah lingkungan. Bahkan layanan bus ini ada yang menggunakan bus listrik dengan fasilitas yang cukup baik. Jadi Anda bisa jadikan moda transportasi umum bus Transjakarta sebagai alternatif transportasi untuk berlibur tanpa harus kena macet. Nah, ini sebentar lagi saya udah mau sampai di halte Ancol. Kurang lebih perjalanan 20 km dari Blok M menuju Ancol ini memakan waktu 45 menit. Dan tadi selama perjalanan juga lancar, tidak terlihat atau tidak melewati kemacetan. Kemudian juga total pemberhentian ini ada sebanyak 8 pemberhentian dari Blok M hingga ke Ancol. Dari Jakarta, Hadisya Arifah, Seto Pratomo, dan Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad, volume penumpang kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen mengalami peningkatan. Banyak warga Jakarta memanfaatkan liburan untuk berpergian keluar kota. Peningkatan volume calon penumpang kereta terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejak Sabtu pagi, ratusan orang terlihat memadati area stasiun, mulai dari ruang tunggu, pintu pemeriksaan hingga peron stasiun. Peningkatan jumlah penumpang dikarenakan banyaknya warga Jakarta yang memanfaatkan libur panjang Maulid Nabi untuk berpergian keluar kota. Persiapan matang telah mereka lakukan untuk bisa pulang ke kampung halaman atau berlibur ke sejumlah tempat wisata. Libur Maulid. Kemana, Bu? Ke Tasik. Saya dari Banten seorang. Ya emang mau liburan di kampung gitu sambil nengok orang tua. Selama momen libur panjang, terhitung tanggal 3 hingga 7 September, jumlah calon penumpang yang telah melakukan pemesanan tiket mencapai 147.473 orang.
PT KAI Daup 1 Jakarta telah menyiapkan 85 jadwal perjalanan kereta per hari, termasuk kereta tambahan yang diberangkatkan dari stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen, dan sejumlah stasiun wilayah Daup 1 Jakarta. Dari Jakarta, Raden Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu penumpang kereta cepat Wush meningkat hingga 20% pada momen libur panjang Maulid Nabi Muhammad. Diprediksi jumlah penumpang akan terus bertambah lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Peningkatan volume penumpang Wush terjadi di momen libur Maulid Nabi yang berdekatan dengan akhir pekan. KCIC mencatat sekitar 15.000 tiket Wush terjual untuk keberangkatan hingga Jumat siang. Jumlah tersebut meningkat hingga 20% jika dibandingkan minggu sebelumnya. Diprediksi total penumpang Wush yang berangkat hari ini akan mencapai lebih dari 20.000 penumpang. Dan untuk hari Jumat ini pun kita lihat keberangkatan penumpang masih cukup tinggi. Sampai dengan pukul 12 siang itu tercatat sudah sekitar 15.000 tiket yang terjual. Dan diprediksi untuk hari Jumat itu akan mencapai lebih dari 20.000. Dan tentunya kami sangat menyarankan kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan Wush di momen libur panjang ini bisa melihat ketersediaan tempat duduk dan juga melakukan transaksi melalui aplikasi online untuk lebih memudahkan dan lebih terencana. Peningkatan volume penumpang masih akan terjadi lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan wisatawan memadati objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kemacetan panjang terjadi sejak di pintu masuk kawasan wisata. Kawasan Pangandaran tak luput menjadi incaran para wisatawan yang ingin menghabiskan libur panjang perayaan Maulid Nabi Muhammad 2025. Puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah memadati objek wisata pantai ini. Para wisatawan memadati area pantai dan dapat melakukan berbagai aktivitas air. Mulai dari berenang, bermain pasir hingga naik perahu menuju pasir putih. Pangandaran seru, fasilitasnya cukup lengkap, liburannya pantainya lumayan rapi sekarang dibandingkan dulu karena tiap tahun saya kesini dari keluarga. Sekarang kita kan lagi mandi-mandi aja terus main pasir, terus nanti kita mau main banana boat, water sport gitu. Seru nggak gitu? Seru, ternyata walaupun rame tapi kayak aktivitasnya banyak juga, terus kan kita bareng-bareng jadi kayak seru banget, kekeluargaan banget. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pangandaran, terhitung sejak tanggal 4 hingga 6, sudah ada 35.000 lebih wisatawan yang masuk. Lonjakan pengunjung pun diperkirakan masih akan terjadi hingga Minggu pagi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Observatorium Bosya di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu pagi mempersiapkan alat khusus di beberapa titik agar masyarakat bisa menyaksikan langsung fenomena alam gerhana bulan. Bosya mempersiapkan sejumlah alat khusus penelitian di beberapa titik untuk mengamati gerhana bulan, agar masyarakat tidak perlu datang ke Bosya di kawasan Lembang, Bandung Barat. Gerhana matahari bulan mencapai puncaknya pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, Minggu dini hari. Masyarakat bisa melihat langsung gerhana bulan dari rumah dengan mencari lokasi yang minim cahaya. Jadi memang karena fenomenanya sendiri tidak perlu alat khusus untuk diamati. Jadi kami tidak membuka juga kunjungan masyarakat untuk datang ke Observatorium Bosya. Kami mendorong masyarakat untuk melakukan pengamatan mandiri di tempatnya masing-masing. Dan pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haenda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.